sekalian, mari kita jaga, kita tingkatkan ketakwaan kita di bulan-bulan haram ini. Yang taat-taat saja yang dijalankan biar pahalanya tambah banyak, yang maksiat-maksiat dijauhi sebisa mungkin di bulan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita, memberi taufik kepada kita untuk melakukan ibadah kepadanya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, akan kita lanjutkan pelajaran kita fikih Muyassar fi Dhau'il Kitab wa Sunnah di bab yang berikutnya. Terakhir yang kita bahas Bapak Ibu sekalian yaitu tentang hukum seputar jamak dan qashar atau sholatnya orang-orang yang memiliki udzur. Yang terakhir kita bahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Insyaallah sudah paham. Kalau nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan atau kelupaan boleh ditanyakan. Akan kita masuki bab yang berikutnya, babul ashir, bab yang ke-10 fi salatil jum'ah, tentang sholat Jumat. Ada beberapa permasalahan di sini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, hukum sholat Jumat dan dalilnya. Yang kedua, sholat Jumat ini wajib atas siapa. Kemudian yang ketiga, keempat, sampai total dibahas di sini ada 10 permasalahan. Insya Allah akan kita bahas satu persatu biidznillah, dengan agak dipercepat ya, karena biar satu pertemuan selesai. Langsung saja Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Jumat ini alias sholat Jumat adalah kewajiban fardu ain bagi para lelaki. Jadi bapak-bapak, mas-mas yang hadir pada kesempatan kali ini, sholat Jumat itu wajib ain, wajib atas setiap individu. Maksudnya setiap kita harus melakukannya masing-masing, tidak boleh sebagian dok. Masing-masing kita harus hadir sholat Jumat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang beriman, jika dipanggil untuk melakukan sholat di hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah, alias perintah untuk bersegera. Kalau di dalam kaidah usul fikih, perintah itu asalnya untuk yang wajib. Bersegeralah menuju mengingat Allah, yaitu sholat Jumat, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Jadi barang siapa yang sibuk dengan perdagangannya padahal sudah dipanggil untuk sholat Jumat, dosa double. Dosanya yang pertama nggak segera sholat, dosa kedua jual belinya nggak sah. Nah, ini nanti akan ada pembahasannya di tempat yang lain. Jual beli, kok waktunya sholat Jumat berangkat kok malah jual beli, tokonya masih buka, jual beli situ nggak sah. Harta yang didapat dari jual beli itu nggak halal, harus dikembalikan. Nanti akan ada pemasalannya. Kemudian ini berdasarkan hadis Nabi SAW, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Pergi untuk melakukan sholat Jumat adalah wajib bagi orang yang dewasa. Orang yang dewasa wajib. Nanti akan disebutkan syarat-syarat lebih lengkap di bawahnya. Ini masalah yang pertama, sholat Jumat itu wajib. Bahkan ada ancaman dari Nabi SAW, hendaknya seorang itu berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Kalau enggak, Allah akan menstempel hati-hati mereka. Nanti mereka termasuk orang-orang yang lalai terus selamanya. Mungkin Bapak Ibu pernah perhatikan, ada orang Islam, Muslim, sehat, laki-laki, Jumatan enggak hadir. Kemana? Ya di pinggir jalan, di warung, entah masih buka tokonya. Itu kenapa? Wallahu ta'ala, apa enggak dapat hidayah? Wallahu ta'ala, mungkin akibat dia pernah menyepelekan beberapa kali Jumat dia lewati, akhirnya dapat ancaman dari Allah, hatinya itu distempel, dicap sebagai orang yang lalai. Jadi selamanya akan lalai, pintu hidayah mungkin akan sulit kecuali dia tobat setobat-tobatnya.
Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kepada siapa sholat Jumat ini diwajibkan? Tajibul Jum'atu ala kulli muslimin dzakarin hurin balighin aqilin qadirin ala ityaniha muqimin. Sholat Jumat ini wajib bagi setiap muslim, laki-laki berakal, balik, mampu untuk mendatangi sholat Jumat ke masjid, mukim, tidak safar. Nah, ini insya Allah di bapak-bapak, mas-mas yang ada di sini terpenuhi semuanya. Jadi nggak ada alasan tidak hadir. Tidak wajib bagi siapa? Budak, hamba sahaya. Kalau di zaman sekarang nggak ada ya. Perempuan nggak wajib, anak kecil nggak wajib, orang gila nggak wajib, orang yang sedang sakit kesusahan untuk ke masjid nggak wajib, atau musafir tidak wajib untuk sholat Jumat. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW di hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Jumat itu wajib bagi setiap muslim dilakukan di jamaah kecuali 4. Abdun mamlukun, hamba sahaya, imra'atun, perempuan, sobiyun, anak kecil, maridun, orang yang sakit. Ini jadi 4 orang ini saja yang tidak wajib untuk sholat Jumat. Adapun musafir tidak wajib ya Jumatan, berdasarkan dalil yang berikutnya. Di 4 ini tadi nggak ada musafir, adanya tadi budak, wanita, kemudian orang yang sakit, anak kecil. Loh, musafir mana? Enggak wajibnya. Berdasarkan dalil yang lain, yaitu bahwasanya Nabi SAW enggak pernah sholat Jumat di dalam safar-safar beliau. Salah satu safar yang beliau lakukan yaitu safar di hari Arafah ketika beliau haji wada. Itu bertepatan dengan hari Jumat. Tapi meskipun begitu, beliau tidak sholat Jumat. Beliau masuk padang Arafah, sholat duhur, asar, jamak, qashar, kemudian masuk di Arafah. Padahal itu di hari Jumat. Beliau menggabung, menjamak dan mengqashar 2 sholat ini. Ini dalilnya bahwasanya seorang yang musafir tidak wajib Jumatan. Adapun musafir yang kebetulan singgah di sebuah tempat, kok ngepasi Jumatan, di tempat itu, maka dia sholat Jumat bersama kaum muslimin yang lain. Ngepasi ya, lagi singgah, leren di situ, belum melanjutkan perjalanan, kok pas Jumatan, maka dia sholat. Kemudian beberapa orang yang kita sebutkan tadi nggak wajib Jumatan, anak kecil, hamba sahaya, perempuan, orang yang sakit, musafir, 5 ya. Kalau seandainya mereka menghadiri Jumatan, maka sholat Jumatnya sah dan tidak perlu sholat duhur lagi. Nah itu. Jadi pada asalnya 5 orang ini tidak wajib, tapi kok mau ke masjid sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah dan mencukupi dari sholat duhur, alias tidak perlu sholat duhur lagi. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak Ibu sekalian, masalah yang kedua, kepada siapa diwajibkan. Kalau di masjid ya, perempuan mau sholat Jumat itu tergantung kebijakan takmir masing-masing masjid. Apakah ada tempat di masjid itu untuk perempuan Jumatan? Kalau ada ya ikut, nggak apa-apa ibu-ibu, silahkan. Tapi kalau nggak ada, nggak boleh desel-desel di safnya laki-laki. Pak, geser sini Pak. Wah, di sini bapak-bapak kabeh padahal. Nggak boleh. Kalau nanti di masjid yang lain, di sini ada nggak ibu-ibu? Nggak ada nggih. Lantai 2 penuh nggih. Nah, lantai 2 sebenarnya bisa, cuman ya ibu-ibu kayaknya belum terbiasa. Dewean juga nggak enak. Akhirnya nggak ada yang hadir. Di beberapa masjid, di masjid kampung saya ada itu agak gede, di belakangnya ada ibu-ibu yang hadir Jumatan. Kemudian waktu sholat Jumat seperti waktu duhur. Masalah yang ketiga, waktu sholat Jumat. Waktu Jum'ati huwa waktu dhuhri ba'da zawal ila an yasira dhillu syamsi katuliha
setelah matahari tergelincir yaitu zuhur sampai panjang bayangan benda itu seperti bendanya yaitu waktu asar. Jadi waktu Jumat itu Bapak Ibu sekalian panjang ya. Jadi seperti waktu zuhur itu. Kalau mudahnya yang jam 12:04 kurang seperempat sampai jam 3 kurang sedikit seperti zuhur ini. Jadi nanti kok di tempat yang sana Jumatannya jam 1 ya nggak ada masalah. Mungkin kebijakan takmirnya di sana sholat Jumatnya jam 1 tetap sah. Ini tentang waktu sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat ini terdiri dari 2 rakaat. Terkadang seorang hadir itu telat, wallahu ta'ala alam, mungkin punya udzur ke kamar mandi atau kemana, akhirnya datang ke masjid, khutbahnya ketinggalan, dapat sholatnya. Kapan dianggap orang itu dapat rakaat, dapat sholat Jumat? Yaitu Rasulullah bersabda, man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat, maka dia mendapatkan sholat itu. Jadi sholat Jumat itu ada 2 rakaat nanti habis khutbah. Kalau dia telat, pas imam berdiri di rakaat kedua, dia dapat 1 rakaat, maka dia dapat Jumat itu. Alias nanti imam salam, dia berdiri 1 rakaat lagi, Jumatan dapat. Tapi kalau dia datang pas imam sudah sujud di rakaat kedua, setelah itu tasyahud akhir dia baru datang, maka dia tidak dapat Jumatan. Maka dia nanti berdiri berapa rakaat berarti Pak? 4 rakaat sholat duhur. 4 rakaat sholat duhur. Karena Jumatannya tidak dapat. Nah, jadi dia nanti akan menggantinya dengan sholat duhur. Tapi kalau di masjid di kampung kita nggih Bapak Ibu sekalian, mungkin ya Bapak juga menyadari di masjid-masjid sekitaran kita itu banyak. Ada yang sholatnya cepat, ada sholatnya telat, ada agak lambat. Mungkin kalau kita biasa di sini, loh kok wis sholat. Nah, coba di masjid sana, saya naik motor sebentar, dapat di sana Jumatannya. Atau di masjid sana ada, di masjid sana dicoba. Atau mungkin sudah niteni, kayaknya cepet, kayaknya rodok suwe, langsung ke sana aja. Nah, biasanya ya insya Allah bapak-bapak sudah tahu lah. Niteni mana masjid yang cepat, mana masjid yang agak lambat. Dilihat dari ini jeda adzan dan iqomatnya. Bisa daripada nanti nggak dapat Jumatan di masjid ini, sholat duhur 4, ya ke masjid yang sana masih dapat Jumatannya. Ini ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Kemudian tentang khutbah. Al-khutbatu ruknun min arkanil jum'ah la tasihu illa biha. Khutbah ini adalah rukun di antara rukun-rukun sholat Jumat. Tidak sah sholat Jumat kecuali ada khutbah di sana. Ini berdasarkan kebiasaan Nabi SAW dan beliau tidak pernah meninggalkannya. Di khutbah ini ada 2 kali khutbah, kemudian nanti ada jeda duduk untuk di antara kedua khutbah ini. Dan khutbah ini berada sebelum sholat. Ada beberapa kasus dahulu di sebuah daerah kayak yang biasa khutbah nggak datang, kemudian jamaah yang situ sudah nunggu-nunggu, yang ganti juga nggak ada. Akhirnya bubar Pak. Jumatan di masjid itu bubar, pindah ke masjid yang lain yang ada khotibnya. Jadi faedahnya ya di sebuah masjid itu meskipun sudah dijadwal nggih, tapi harus siap-siap. Takmirnya itu cari pengganti, misalkan sang khotib yang terjadwal tidak hadir, nanti malah nggak ada khotib yang naik langsung Jumatan, tidak sah sholat Jumatnya, harus ada khutbah di awal terlebih dahulu. Ini tentang khutbah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, masalah yang kelima, fi sunanil khutbah, sunnah-sunnah di dalam berkhutbah.
Mungkin Bapak Ibu perhatikan di dalam khutbah Jumat yang kita pernah ikuti setiap Jumatnya, itu ada pendahuluan loh kok sama ya di masjid ini kayak gitu juga, didahului dengan khutbatul hajah, kemudian diingatkan dengan wasiat takwa, kemudian nanti ada ayat-ayat yang dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ayat-ayat takwa. Ternyata susunan itu Bapak Ibu sekalian itu sunnah dalam khutbah. Jadi selayaknya sang khotib atau orang yang khutbah mengisi khutbahnya dengan macam-macam. Salah satunya doa kebaikan untuk kaum muslimin di dalam dunia mereka dan agama mereka. Ini di akhir biasanya. Kemudian doa untuk para pemimpin kaum muslimin supaya diberikan kelurusan jalan dan taufik Allah untuk memimpin kaum muslimin di negerinya itu dengan baik dan benar, tidak menyimpang. Kemudian di sana ada anjuran untuk takwa dengan dibacakan beberapa ayat takwa, biasanya 3 ayat takwa yang di khutbatul hajah itu dibacakan. Kemudian disunahkan untuk khutbah di atas mimbar atau di tempat yang agak tinggi dari tempat sholat biasanya. Kalau ini di bawah gini, maka sang khotib itu di tempat agak atas sedikit. Supaya apa? Supaya lebih mengena ketika dia menyampaikan sesuatu dan lebih bisa dilihat oleh jamaah yang meskipun jauh di belakang sana, terlihat sang khotibnya. Kemudian suaranya lebih lantang kalau di tempat yang tertinggi. Dan dahulu Nabi SAW kana yakhtubu ala minbarihi. Dahulu Nabi juga berkhutbah di atas mimbar juga. Kemudian dijeda sejenak antara khutbah satu dengan khutbah yang kedua. Khutbah yang pertama itu panjang, dijeda, duduk sejenak. Khutbah yang kedua lebih pendek dari yang pertama. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulusin. Dahulu Nabi itu khutbah dengan 2 kali khutbah dalam posisi berdiri. Kemudian beliau menjeda antara khutbah satu dengan khutbah yang keduanya. Kemudian tentang khutbah ini dianjurkan untuk diringkas. Adapun sholatnya diperpanjang. Jadi dalam sholat Jumat Bapak Ibu sekalian ada khutbah, ada sholat. Khutbah itu dianjurkan untuk diringkas, sholat itu dianjurkan diperpanjang. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya inna tula salati rajuli wa qasra khutbatihi ma'innatun min fikihi fa'atilu salata wa aksirun khutbah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya panjangnya salat Jumat seseorang dan pendeknya khutbahnya ini termasuk tanda kefahaman dia terhadap agama. Maka panjangkanlah salat dan pendekkanlah khutbah. Ini terkadang kebalik ya. Mungkin bapak-bapak pernah menyadari, khutbah itu banget pas sholat cool, tapi malah seneng apa? Ketun Pak. Wah seneng tat, ya, cepet dan rampung. Seharusnya dibalik, khutbahnya yang pendek, ringkas. Ya ringkas ini tapi nggak ringkas banget sampai yang ingin disampaikan nggak sampai gitu ya, enggak ya. Ya sekitar 10 menit lah. Kemudian untuk bacaan suratnya agak panjang. Tidak yang pendek-pendek. Wallahu taala alam. Ini kalau bisa dilakukan maka kita mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang beberapa sunnah di dalam berkhutbah. Kemudian masalah yang keenam, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, yang berikutnya adalah ma yahrumu fi'luhu fil jum'ah. Apa yang diharamkan untuk dilakukan ketika menghadiri sholat Jumat.
Ini yang pertama, yahrumul kalamu wal imamu yakhtub, diharamkan ngobrol pada saat imam sedang berkhutbah. Statusnya haram, Pak. Hukumnya haram. Bahkan nggak dapat pahala Jumatan di saat itu. Rasulullah bersabda, "Man takallama yaumal jum'ah wal imamu yakhtub fa huwa kal himar yahmilu asfara." Orang yang bicara di hari Jumat pada saat imam sedang berkhutbah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang banyak. Jadi perumpamaan kita bicara diperumpamakan dengan keledai, ini termasuk perumpamaan yang jelek ya, buruk. Kalau diumpamakan seperti ini ya berarti hukumnya haram. Wallahu a'lam. Bahkan menegur orang yang ngobrol saat Jumatan itu, kita mau negur, jangan, Pak. Rasulullah bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta." Jika seorang mengatakan kepada teman sebelahnya yang lagi ngobrol, "Diam," padahal imam sedang berkhutbah, maka orang ini dia teranggap laghaw, orang yang bicara sia-sia dan sama menggugurkan amalan pahala Jumat dia. Ini yang pertama. Terus nanti kalau ada yang rame, siapa yang negur? Imam, atau nanti izin ke imamnya, "Pak Imam, izin, di belakang ada yang rame, anak-anak, nanti diizinkan khotibnya berhenti sebentar biar ditegur sana." Kenapa ngobrol dan mengingatkan orang yang ngobrol untuk diam ini menghilangkan pahala Jumat? Wallahu ta'ala alam. Karena kondisi imam sedang berkhutbah. Kalau kita melakukan hal itu, apa yang disampaikan imam ini nggak dengar. Jadi nanti takut salah faham dari penyampaian imam tadi. Kemudian haram yang berikutnya, yahrumu takhatti riqabin nasi atna al-khutbah. Diharamkan melangkahi pundak-pundak jamaah yang duduk di tengah-tengah khutbah. Jadi termasuk adab menghadiri Jumatan, Bapak Ibu sekalian, duduk di mana dia dapati ketika dia sampai. Kalau sudah penuh di saf ketiga, ya sudah kita di saf keempat saja. Kalau penuh di saf keempat, ya sudah kita di saf kelima saja. Kok kita lihat di saf kedua ada 01, kemudian kita lewati saf 2, saf 4, 3, 2 sampai ke situ, ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Haram untuk mengganggu manusia. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Langsung itu Rasulullah menegur seorang yang melewati pundak orang-orang yang sedang duduk mendengarkan khutbah. Rasulullah mengatakan, "Ijlis faqad adaita." Duduk, sesungguhnya engkau telah mengganggu. Ini yang dilewati pundak-pundaknya ini ini sedang fokus mendengarkan khutbah. Kalau dilewati, wah nanti akan ganggu. Akhirnya penyampaian khutbahnya enggak masuk karena ada yang melewatinya. Wallahu ta'ala alam. Adapun kalau yang melewati pundak-pundak orang yang makmum ini adalah imamnya, maka tidak masalah. Misalkan ya sudah penuh, imam baru datang gitu ya. Ya sudah, di akhirnya ya cari tempat-tempat yang bisa lewat untuk naik mimbar. Atau pas di tengah-tengah khutbah imamnya batal, atau di tengah-tengah khutbah imamnya batal, maka imamnya nanti sudah ini akan lewati pundak-pundak jamaahnya untuk wudu, kemudian balik lagi ke mimbarnya. Mungkin ini jarang, tapi pernah sekali saya lihat imamnya batal, tapi bukan saya nggih. Imam yang lain. Saya pas jadi makmum saat itu. Oh, ternyata boleh kalau imam. Kalau imam boleh, kenapa? Karena khutbahnya berhenti. Khutbahnya berhenti, nggak ada yang terganggu dari mendengarkan khutbah. Nah, itu alasannya. Wallahu ta'ala alam. Ini masalah yang keenam. Haram untuk melakukan dua hal ini. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, bima tutrakul jum'ah. Ini sebenarnya sudah ya tadi ya. Dianggap
apa seorang mendapati Jum'ah? Tudrakul Jum'atu bi idraki raq'atin ma'al imam. Seorang mendapatkan sholat Jumat tatkala ia mendapati 1 rakaat dari imam. Dari hadis Abu Hurairah yang dihukumi marfu, Rasulullah bersabda, "Man adraka minal jum'ati raq'atan faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapati Jumat 1 rakaat, maka sungguh dia telah mendapati sholat Jumat itu. Insyaallah ini sudah kita bahas tadi. Kalau nggak dapat ya sudah sholat duhur. Masalah yang keenam, fi nafilatil Jum'ah, tentang sholat sunnah yang mengiringi sholat Jumat. Alias adakah di Jumat itu sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah? Di sini akan dibahas. Laisa li sholatil Jum'ati sholat sunnatun qoblaha. Tidak ada sholat Jumat itu sholat sunnah qobliyah. Saya ulangi. Tidak ada dalam sholat Jumat itu sholat sunnah qobliyah Jumat. Walakin man shalla qablaha nafilatan mutlaqatan qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bihi. Adapun seorang sholat sunnah mutlak sebelum masuk waktu Jumatan, maka tidak mengapa. Imam belum datang, belum naik, kita datang ke masjid duluan, silahkan sholat sebanyak-banyaklah, bahkan 2 rakaat salam, belum datang 2 rakaat lagi salam, belum datang sebanyak-banyaknya sholat sunnah mutlak, gak ada masalah. Yang jadi masalah di beberapa tempat itu Bapak Ibu sekalian, ketika adanya 2 kali, adzan sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu jamaah sudah pada datang itu. Adzan sekali, imam belum, adzan sekali selesai, pada berdiri semua. Ketika kita tanya sholat apa, sholat qobliyah Jumat. Nah ini nggak ada. Itu pas dulu kita masih SMA dapat masjid ini, terus kita tahu hal ini, ya agak aneh sendiri. Ketika adzan pertama, yang lain pada berdiri, ya kita tahu kan nggak ada qobliyah Jumat, kita duduk saja, ya sudah. Loh kok beda dewe? Ya nggak apa-apa, ya mungkin mereka belum pada tahu. Nanti kalau penasaran belajar mungkin akan hilang ketidaktahuannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tentang ba'diyah. Nah sekarang ba'diyah. Wali anna sunnata ratibah takunu ba'dal jum'ah. Lah sunnah ratibah, sunnah yang mengikuti sholat wajib di Jumat adalah ba'diyahnya. Bi raka'ataini aw arba'i rakaat aw sitta rakaat. Bisa 2 rakaat ba'diyah Jumat, bisa 4 rakaat atau bisa 6 rakaat. Ba'diyahnya ada Bapak Ibu sekalian. Sholat sunnah ba'diyah Jumat ada 2 atau 4 atau 6 Ini berdasarkan perbuatan Nabi dan beliau pernah memerintahkannya. Faqad kana yusalli ba'dal jum'ah rak'atain. Pernah ada riwayat dari Bukhari dan Muslim, hadisnya muttafaqun alaih ya. Dahulu Nabi itu biasa sholat ba'da Jumat 2 rakaat. Kemudian Nabi bersabda sendiri di riwayat Muslim, beliau mengatakan idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha 4 rakaat. Jika salah seorang kalian sholat Jumat, maka sholatlah setelahnya 4 rakaat. Ini yang 4. Kalau tadi pertama yang 2, kalau ini tadi yang 4. Kemudian di riwayat yang lain, ini di riwayat Imam Muslim juga, hadisnya sahih. Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli 4. Barang siapa di antara kalian sholat setelah Jumat, maka sholatlah 4. Ini 4. Loh, 6 dari mana? Adapun yang mengatakan ada 6 rakaat, fali annahu warada an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, datang riwayat dari Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ati sittan. Dahulu Nabi salat setelah Jumat itu 6 rakaat. Dan Ibnu Umar pun melakukan 6 rakaat ba'da Jumat ini pula. Wallahu ta'ala alam, bebas nggih Bapak Ibu sekalian, ba'da Jumat ini semampunya. 2 boleh, 4 boleh, 6 juga tidak masalah. Di
Di rumah nggak ada masalah, di masjid juga nggak ada masalah. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya tentang kaifiyatus salatil Jumat, tata cara salat Jumat. Insya Allah sudah sering kita lakukan. Kaifiyatul salatul Jum'ati rak'atani yajharu fihi ma bil qiraah. Jumat itu Bapak Ibu sekalian 2 rakaat saja. Di dalam 2 rakaat ini bacaan imam jahar. Karena Nabi SAW melakukan hal itu. Dan perbuatan Nabi termasuk ajaran beliau yang layak untuk kita ikuti. Dan ijma' seluruh ahli ilmi tentang hal itu. Bacaan sholat Jumat itu dijahar. Nah, sunnah di bacaan yang rakaat pertama setelah Al-Fatihah adalah membaca surat Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Dari awal sampai akhir, enggak boleh dipotong. Full. Ini rakaat pertama, sunnahnya boleh membaca surat Al-Jumu'ah ini. Yang kedua, bisuratil munafikin, dengan membaca surat Al-Munafikun. Allah a'lam ya tentang Al-Munafikun di rakaat kedua ini yang sering saya perhatikan, enggak di Indo, di siaran Jumatnya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu cuma di ayat akhir saja, enggak dari awal. Yaitu di potongan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Munafikun yang akhir. Adapun kalau di rakaat pertama tadi suratul Jum'ah pertama sampai akhir. Atau pilihan ayat yang lain, sunnah dibaca di Jumatan rakaat pertama suratul A'la, saniyah bi suratil Ghasyiyah. Surat Al-A'la di rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat Jumat itu ya panjangnya seperti ini. Idealnya. Jadi kalau ada yang lebih panjang dari ini, ya termasuk kurang afdal ya. Ini aja sudah terhitung panjang. Khutbahnya lebih pendek dari sholat ini seharusnya. Kalau kita menyimak di pembahasan yang sebelumnya, khutbah sama sholat, khutbahnya itu ringkas, sholatnya itu panjang. Jadi jangan sampai khutbahnya itu lebih panjang dari sholatnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian tentang sunnah-sunnah menghadiri Jumatan. Yang pertama disunahkan at-tabkir, bersegera menuju sholat untuk mendapatkan pahala yang besar. Bapak, Ibu, bapak-bapak ini sering datang Jumatannya mepet imam atau duluan, Pak? Karena gelombang pahalanya beda-beda. Rasulullah SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ah huslal janabah summa raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan." Barang siapa mandi Jumat kemudian pergi ke masjid di jam yang pertama, nanti jamnya akan kita di waktu yang pertama, seolah-olah dia berkorban sapi, onta badana. Ini di gelombang kedatangan jamaah yang pertama. Nah, ini termasuk keutamaan nggih. Masjid masih kosong. Sudah jam 11, kita sudah longgar dari kesibukan, langsung segera mandi ke masjid. Loh, nanti nunggu Jumatan ngapain saja? Lah banyak kesibukan di sana. Nanti ada baca surat ini, sholat sunnah sebanyak-banyaknya tadi dan seterusnya. Intinya pergi duluan saja biar dapat keutamaan ini. Barang siapa yang berangkat di rakaat kedua, di gelombang kedatangan kedua, maka seolah-olah dia berkorban seperti berkorban sapi. Yang ketiga kita ringkas ya, seperti kambing. Yang keempat seperti berkorban ayam. Yang kelima seperti berkorban telur, Pak. Ayo bapak-bapak sering dapat yang mana? Sering dapat telur atau kambing? Nah, aku rasa seneng onta, aku seneng indok kok. Waduh,
Kalau selera makan boleh sih, tapi kalau masalah pahala ini harusnya yang gede, yaitu onta, Pak. Onta. Wa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Jika imam sudah datang alias dia sudah naik mimbar, salat Jumat sudah akan dimulai, malaikat datang ikut mendengarkan khutbah. Jadi catatan siapa yang datang awal, kedua, ketiga, keempat, kelima ditutup, Pak. Sudah. Jadi datangnya sesudah imam berdiri itu enggak dapat pahala ini tadi. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban Jumatnya saja. Enggak dapat pahala yang disebutkan di sini. Ini ya termasuk peringatan bagi kita. Tadi sudah longgar di hari Jumat, segera berangkat ke masjid, dapatkan posisi datang yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Cara ngitung gelombang 1, 2, 3, 4, 5 ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Jumat itu dimulai sejak duha, itu sudah masuk itu. Tapi jarang orang yang datang jam 6, jam 7, jam 8 untuk Jumatan. Ya kita anggap saja orang yang datang pertama kali di Jumat ini jam 11. Lah, mulai jam 11 ini, dari jam 11 sampai jam 12, gampangannya gitu nggih. Ini dibagi 5, Pak. Dibagi 5 waktu. Dibagi 5 waktu. Jadi yang datang jam 11 sampai jam 11 pinten, Pak? 11.15, enggak ya? 11.12 ya? Nah, itu dia gelombang pertama. Jadi yang 11.12 sampai jam 11.24 itu gelombang yang kedua tadi. 24 sampai 36 itu yang ketiga, 36 sampai 48 itu yang keempat, 48 sampai imam berdiri itu yang telur tadi, Pak. Nah, itu yang telur tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi bersegera menghadiri Jumatan. Kemudian disunahkan berikutnya mandi di hari Jumat ini. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah lewat, manikta sana yaumal jum'ati ghuslal janabah. Barang siapa yang mandi Jumat seperti mandi junub, kemudian berangkat ke masjid tidak memisahkan orang-orang dan tidak melangkai pundak-pundak orang lain, maka akan diampuni baginya dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Dari hadis ini para ulama mengambil pendapat mandi di hari Jumat hukumnya sunnah. Tapi ditekankan bagi orang-orang yang punya bau badan yang tidak enak. Beberapa ulama, sebagian ulama mengatakan bagi orang ini wajib untuk mandi Jumat. Jadi barang siapa yang merasa bau badannya pas mau Jumatan kok enggak enak, maka segera mandi Jumat. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, wah ini pendapat wajib ini malahan. Dihukumi marfu', ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang telah dewasa. Kemudian di sini tertulis wala'alla al-qawlu biwujubihi aqwa wa ahwat. Wallahu ta'ala alam. Mandi Jumat itu pendapat yang mengatakan wajib ini adalah pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Jadi meskipun ada yang bilang mandi Jumat ini sunnah, tapi kalau tidak ada udzur tetap kita usahakan untuk mandi. Karena ada pendapat lain yang mengatakan mandi Jumat ini hukumnya wajib. Kemudian sunnah yang lain, memakai pakaian yang terbaik, memakai parfum. Kalau pakaian terbaik itu ya yang baru ya, bukan baru beli, maksudnya baru ada yang di lemari itu, bukan yang dipakai sehari-hari. Kemudian memperbanyak di pagi dan malamnya sholawat kepada Nabi, karena beliau mengatakan aksiru minas salati alayya yaumal jum'ah. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat. Kemudian disunahkan untuk membaca di pagi hari Jumat itu pas sholat subuh itu rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, kemudian sujud tilawah di situ. Kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Insan.
membaca surat Al-Insan. Kemudian disunahkan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di malam dan di hari Jumat, akan diterangi cahaya dari kakinya sampai ke atas langit, dan akan diampuni baginya di antara Jumat ini dan Jumat berikutnya. Disunahkan berikutnya, barang siapa yang masuk untuk Jumatan, jangan duduk sampai dia sholat sunnah 2 rakaat, karena Nabi memerintahkan hal itu. Dan disunahkan memperbanyak doa di sore hari di hari Jumat. Rasulullah bersabda, inna fil jum'ati la sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Sesungguhnya di hari Jumat itu ada suatu waktu yang mana seorang hamba menempati waktu ini dalam keadaan minta, sholat dan minta sama Allah, maka pasti akan diberikan padanya. Waktu ini adalah ba'da asar. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Maaf agak kecepatan karena ingin menyelesaikan satu permasalahan ini dalam satu pertemuan. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Gak ada pertanyaan nggih Pak nggih? Cukup nggih? Oh, ya mungkin satu saja Mas, cepat aja. Ketiduran waktu khutbah, apakah wudu lagi? Ya, bagusnya wudu lagi Mas. Bagusnya wudu lagi. Tapi kalau tidurnya ini cuman tekluk-tekluk saja, alias nggak sampai pulas, ngorok-ngorok, nggak ada masalah sih, nggak wudu. Tapi kalau pulas yang ditandai dengan ngorok, pojok sana, itu harus disuruh wudu itu. Karena tidur pulas itu wallahu a'lam membatalkan wudu. Jadi harus wudu kembali. Gak ada masalah melewati makmum itu ke belakang, wudu dulu baru kembali lagi. Gak ada masalah. Gak usah pekewo. Mungkin ini dulu. Wallahu a'lam, mungkin itu dulu yang kita sampaikan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.